Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat seperti apa komentar dari Ketua Dewan Pakar Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, yakni Profesor Mahfud MD, terhadap penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Roy Suryo CS atau trio RRT, Roy Rismond Tiva. Dan Prof. Mahfud juga ikut mengomentari seperti apa polemik kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Dan komentar Pak Mahfud ya agak-agak pedas juga teman-teman. Nanti kita lihat videonya ya. Selain itu, Roy Suryo mengatakan bahwa penyidik Polda Metro katanya sih tidak profesional. Tapi ucapan dari Roy Suryo ini langsung ditepis di skakmat oleh mantan Kabareskrim Polri, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Karena kan kemarin Roy Suryo ini diperiksa dan kalau nggak salah ada puluhan pertanyaan yang diajukan kepada Roy Suryo. Apakah nasib mereka ini akan semakin memburuk, teman-teman? Apakah minggu depan kita sudah mendapatkan kabar yang baik mengenai kasus mereka ini? Apakah menjadi tersangka atau seperti apa? Tapi kita semua berharap, teman-teman, semoga Polda Metro segera mengebut kasus ini biar naik ke pengadilan, biar pembuktiannya di pengadilan. Karena framing-framing jahat mereka ini, trio RRT ini semakin gak jelas. Dan kemarin, kalau nggak salah 2 hari lalu Rismond dan Tiva sempat mendatangi UGM untuk meminta berkas perkuliahan Pak Jokowi. Waduh, sudah panikkah kalian? Tapi untungnya UGM ataupun dalam hal ini pihak keamanan UGM melarang mereka masuk, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan ketawa Prof. kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Sehingga ya saya minta maaf, saya tidak marah, tidak menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya memaklumi yang dilakukan. Tapi kita yang mendengarnya rasanya lelah itu tentang ini. Iya, betul. Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Jelas dibuatkan tempus dan lokusnya. Secara hukum tempus dan lokus itulah yang harus dipakai. Kok PNA saja sekarang tiba-tiba yang ditanyakan tanggal yang lain. Terus tanyakan lagi tanggal yang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak profesional. Polisi tadi juga bilang, ya Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ya, jalankan tugas dengan benar dong. Gitu. Akhirnya polisi mengakui, ya udah Pak, kalau gitu Bapak jawab aja yang tanggal 22 Januari. Ya, ini orang ini sok lebih pintar daripada penyidik gitu ya kan. Sok lebih pintar, sok paling iya, sok paling mengerti hukum. Orang ini sok semuanya sepertinya ya. Ada manusia polisi begini. menjawab yang 22 Januari dan itu saya tayangkan dalam BAP. Semuanya saya tuliskan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang tanggal-tanggal yang lain. Saya jawab, itu tidak ada dalam pemanggilan. Jadi kalau tidak ada dalam pemanggilan, ya nggak perlu dijawab. Ini juga saya sampaikan ke orang-orang yang lain ya. Jangan mau Anda menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, yang tidak Anda ketahui, yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Jadi itulah makanya tadi saya menjawabnya cepat sekali gitu loh. Meskipun ada beberapa pertanyaan dan beberapa puluh halaman, tapi ya kemudian nyatanya saya selesaikan itu BAP. Dan kepolisian, polisi juga tadi penyidiknya juga puas karena sudah menerima dan banyak belajar dari saya tentang apa yang saya sampaikan soal undang-undang ini gunanya untuk apa, undang-undang ini gunanya untuk apa. Debat saya jawab itu panjang ya tentang polisi. Dan satu lagi, saya bukan mengaku-ngaku ya gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh stasiun TV termasuk juga Kompas ya kalau saya tidak punya kepakaran gitu. Jadi jangan salah ya gitu. Dan saya tidak memiliki podcast, saya tidak memiliki akun YouTube. Saya juga tidak memiliki akun sosial media. Jadi Mbak Friska, saya tidak punya niat untuk mempublikasikan sesuatu. Nggak ada niat saya mempublikasikan. Teman-teman, coba kalian komen di bawah. Dia ini, Roy ini, dia pakar apa sih? Katanya tadi dia punya kepakaran gitu. Dia pakar apa sih? Hah?
Saya aja nggak tahu dia pakar apa, teman-teman. Pakar apa dia nih? Terus tadi dia dengan sombongnya mengatakan polisi belajar sama saya. Waduh, ngeri juga manusia ini. Saya juga bela teman-teman media. Jangan mau nanti Kompas tiba-tiba dipanggil, TV lain dipanggil, media lain. Oke. Gitu. Karena apa? Dianggap menyebarluaskan. Itu ada undang-undangnya sendiri. Nah, Mas Roy Undang-undang tapi pokok menganggap bahwa materi penyidikan tidak jelas begitu ya, Mas Roy ya? Kalau dari simpulannya Mas Roy, Iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan kemudian menutup BAP itu. Membenarkan saya. Pengalaman saya selama 35 tahun dari polisi ya Pak ya. ya. Itu kayaknya kok enggak gitu ya. Karena gini, setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar dulu bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Karena saya tahu penyidik Polda Metro kan anak-anak yang profesional. Yang kedua, kalau memang dianggap tidak profesional, maka ada dua jalan yang bisa dilakukan, melakukan propam, atau mungkin ya kita menunggu saja nanti kalau dari jaksa mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diteruskan, nah bolehlah ditulis gede-gede ke polisi tidak profesional. Jadi jangan secara dini kita mengatakan polisi tidak profesional ya, karena mereka itu kan dididik di Akpol, dididik di Sespi dan sebagainya, itu saya kira bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah pendidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy kan. Saya kira mungkin kita janganlah membuat satu narasi yang merendahkan institusi, apalagi merendahkan profesi. Betul. Saya kira sebagai seorang akademisi mungkin itu kurang elok lah ya menurut saya. Jadi kita sebaiknya ikuti saja. Kalau memang ada hal yang tidak ingin kita sampaikan, itu ada hak kita diatur dalam pasal 52 tadi kan. Kemudian juga kalau memang kita tidak terima, kita ditetapkan nanti misalnya dinaikkan sebagai tersangka, ya ajukan saja pra peradilan, kan ada langkahnya. Jadi saya kira yang dilakukan penyidik saat ini adalah sudah melalui satu penyelidikan yang lama. Mereka hanya mengambil keterangan, mereka tidak menyimpulkan. Jadi nggak mungkin lah kalau mereka bingung, nggak mungkin. Nah, saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Baris Krim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu kalau saya sih, saya makanya ndak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul istilah-istilah yang ndak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Cebong, iya. Dulu kan rame gitu. Iya. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah, ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus, sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, termol, Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya. Iya, itu rame Pak di medsos itu. Itu termul banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Disebut ternak itu. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak kepada pengikutnya Pak Jokowi. Karena dalam Al-Quran dan kan ada istilah ternak itu adalah manusia paling jelek. Ya, dalilnya gini. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Saya campakkan ke dalam neraka nanti. Golongan jin dan manusia, minal jinna wal ins, ya, bukan minal insi wal jin, minal jin wal ins. Siapa mereka itu? Manusia yang dicampakkan ke neraka itu. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak.
Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Kalau kita kan itu menyebut anak abah ya kan, ya kadang ternak onta juga sih. Ternak banteng. Dari sebab itu menurut saya urusan-urusan ijazah ini sudah melelahkan, menurut saya segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud bagi budaya menyayangkan kita. itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Lah iya kan, wah saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya, saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Berarti sebetulnya kewajiban pihak Polda Metro Jaya menunjukkan kepada publik, kepada rakyat, bukan kepada kita-kita saja, kepada rakyat nih loh, gitu ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan informasi itu. Sabar kau, sabar. Nanti di pengadilan ditunjukkan. Gak usah keluar-keluar tunjukkan. Udah disita polisi, nanti tunjukkan di pengadilan. Sabar kau, gak usah omon-omon. Itu kan atas barang yang sudah disita. Oleh karenanya, ketika kami ditunjuk atau diminta kesaksian, maka pertanyaan pertama ya itu, tunjukkan dulu ada enggak atau apa yang telah disita itu. Maka kalau itu telah ditunjukkan, kami mau memberikan keterangan. Tapi kalau tidak ditunjukkan, maka saya tidak akan memberikan keterangan. Apapun risiko hukum, itu adalah konsekuensinya. Tapi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari publik, dan kita berbicara aspirasi publik loh. Ini bukan aspirasi perorangan, bukan kelompok. Rakyat Indonesia yang ingin tahu ijazahnya Pak Joko Widodo. Maka ketika di forum tadi, kita tanyakan. Rakyat yang mana sih? Suka banget bawa-bawa rakyat. Rakyat yang mana? Sebutin rakyat yang mana? Rakyat yang berapa persen? 1%, 2%? Tunjukkan dong, gitu. Mana Tunjukkan yang dong. sudah disita, sudah ada di sini. Nah, menurut penyidik sedang ada di lapor. Ya kalau begitu, kata dia nanti akan diberitahu setelah itu. Ya kita tunggu saja dong kalau begitu. Setelah ditunjukkan. Iya, di pengadilan nanti. Nah sekarang pihak penyidik mungkin berkonsultasi dengan aparat lainnya untuk bagaimana mensikapi gitu. Yang Di pengadilan nanti. Jika tidak juga ditunjukkan sekarang ini, kami tidak akan, atau saya khususnya tidak siap dan tidak akan memberikan keterangan apapun berkaitan dengan apa yang dilaporkan baik oleh Pak Joko Widodo maupun oleh Nanti kau bicara kalau dalam bui ya. Nanti kau beri keterangan pas dalam bui gitu ya kan. lainnya yang disatukan, karena menyatukan laporan adalah pelanggaran hukum sebenarnya yang bisa dipermasalahkan ke depan. Saya kira poin utamanya itu. Kan kita mau memaknai apa yang disampaikan oleh Jokowi soal ada agenda besar terkait dengan upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah memimpin negara kita. Kan kayak gitu kan, Pak? Downgrade, kemudian menghilangkan semua legasinya. Saya sih menduganya dua hal. Pertama, ini semacam akumulasi dari orang-orang yang mungkin sejak Jokowi pertama kali jadi presiden 2014 ini berkumpul, mulai dari yang tidak suka, mulai yang membenci, mungkin juga kalah pemilu, merasa ditinggalkan, kumpul lah. Kenapa kumpul pasca 2024 setelah Jokowi tak lagi jadi presiden? Karena mungkin bagi mereka waktu yang paling pas untuk memberikan serangan sporadis, bahasa KPU-nya mungkin secara sistematis, terstruktur dan masif setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Kalau ini dilakukan 2014, 2019, 2024, nggak mempan. Karena Jokowi punya di penjara juga. Entahlah, tapi Jokowi punya segala-galanya, punya instrumen kekuasaan, punya instrumen politik, partai pasang badan, relawan juga sabrek, dari Aceh sampai Madura itu sistematis memberikan dukungan secara sistematis.
Jadi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Jokowi, saya menduga ini adalah tempat konsolidasi orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak happy, Merasa marah sakit kepada Pak hati, Jokowi ya mulai kan? dari kebijakannya, mungkin juga karena ada ormasnya yang sempat dibubarkan, ada yang merasa ditinggalkan, merasa kalau pemilu kumpul ini barang. Apalagi misalnya per hari ini Jokowi diyakini tidak punya bemper partai yang kemudian akan selalu pasang badan. Dulu kalau kita melihat Jokowi diserang, bukan hanya relawan seperti Bang Silvester yang selalu pasang badan, misalnya minimal kawan-kawan di PDIP. Betul. Tapi praktis setelah hubungan politik Jokowi dan PDIP wassalam, PDIP kan tidak pernah memberikan pembelaan secara dikirinya. Inilah yang kemudian membuat saya punya keyakinan ini ada semacam resultante yang terakumulasi dari residu-residu politik yang pernah dilakukan oleh Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Long time. Ini sekitar 10 tahun. Orang berkumpul, apakah yang berkumpul ini saat ini disatukan kekuatan politiknya atau hanya sebatas serangan-serangan sporadis dari satu titik ke titik yang lain, kira-kira begitu. Kalau Bang Silvester nyebut ini nggak kuat-kuat amat, ini sporadis nih Bang, belum berkumpul satu sama yang lain. Tapi common enemy-nya dalam tanda kutip satu, Jokowi. Nah itu saya mendetated ya. Iya, belum terkonsolidasi. Ini masih gelombang demokrasi yang pertama Pak. Masih ada semacam gejolak. Tapi khawatir juga Bang kalau sampai gelombang yang ketiga, ini bisa revolusi besar. Nah yang kedua, sangat relevan ataupun sangat rasional kalau kita memahami apa yang disebut oleh Jokowi sebagai upaya untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya. Karena kan ada satu keyakinan bahwa Jokowi itu masih dianggap sakti dalam politik, Bang. Betul, Magnet sakti politiknya banget. dinilai kuat, popularitasnya masih oke, dan pada saat yang bersamaan misalnya approval rating ataupun tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi agak sedikit turun dari 80 ke 70. Ini alamiah sebenarnya akan terjadi kepada siapapun yang sudah tidak lagi jadi presiden, Bang. Yang ingin saya katakan adalah karena di masa-masa yang akan datang, Pak Jokowi itu masih dianggap sebagai sosok yang mampu. Segala sesuatu yang disentuh itu bisa jadi emas, Bang. Jadi kalau ada raja, dia sentuh barang bisa jadi emas. Jadi siapapun nanti yang mendapatkan endorsement Jokowi, dukungan politik dari Jokowi terkait dengan pemilu 2024, ini jadi barang. Kan begitu sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap. Sebagian besar, artinya, ya. supaya segala sesuatu yang didukung oleh Jokowi itu tidak jadi, tidak menang dalam pemilu, rusak Pak Jokowinya. Disebutlah macam-macam itu, mulai dari ijazah, kemudian pemakzulan, dan bahkan kalau mau flashback ke belakang, soal SMK juga dipersoalkan kan sampai ke pengadilan dan seterusnya. Artinya apa? Pesan ini sederhana, bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak sebaik yang dibayangkan. Makanya kalau bicara tentang politik jangka panjang, jangan dekat-dekatlah sama Pak Jokowi. Kayak gitulah Jokowi. Yang kira-kira begitu, Pak. Itulah yang saya bisa maknai ketika Jokowi mengatakan bahwa ada upaya untuk mendowngrade dan mendelegitimasi apa yang Pak Jokowi miliki saat ini. Ini kan ada kaitannya dengan waktu HUT Gerindra, itu kan Prabowo pidato, ya kan, hidup Jokowi kan gitu. Ya, kemudian kalau tidak ada Pak Jokowi, kita nggak bisa kan gitu. Jadi memang betul-betul Prabowo itu menyampaikan itu, dan ya saya kira itu dengan sadar sih, bukan dibuat-buat kan gitu. Memang saya kira Pak Prabowo juga kalau nggak didukung Jokowi nggak berani maju capres. Ya kan selama ini Pak Prabowo selalu pidato dari hati gitu kan, jarang beliau berpidato menggunakan teks, teman-teman. Itu ada konteksnya kan? Ya dia artinya gini kan, kalau dia maju lagi tanpa dukungan Jokowi 3 kali, 4 kali kalah, ngapain gitu loh. Nah ini kawan, saya sedikit ingin kasih gambaran bahwa kawan-kawan yang sekarang ini tadinya kan 2019 itu ya 2014 kata Adi tadi sampai 2019 itu kan dalam pemilu pilpres itu kan mendukung Prabowo. Kemudian mereka kecewa ketika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Betul. Gitu loh. Nah itu terus itu kan. Walau ini nggak bisa ditawar gitu ya. Terus mereka gitu sampai sekarang. Ya saya setuju dibilang belum terkonsolidasi. Karena masing-masing jalan sendiri, kecuali 3 orang ya. Rismon, kemudian Roy Suryo, sama Dr. Dipa. Tapi kan yang lain Refli Harun, yang lain Egy Sudana, apa udah nggak kelihatan lagi. Udah buang badan. Nah, yang maju kan ada TPAU apa? TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, ini hebat juga ini. Luas sekali kan. Jadi Adi kalau sebagai aktivis ya itu bisa minta gratis itu penasihat hukumnya. Mau lanjut lagi nggak tadi? Ya lanjut Bang, saya lagi buang rambut di kopi nih. Ada rambut nih Budius ini. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya, seperti apa analisis dari Bung Adi Praitno mengenai serangan demi serangan yang dilancarkan oleh gerombolan pembenci, gerombolan sakit hati, gerombolan orang-orang yang ormas dan organisasi yang dibubarkan Pak Jokowi, dan orang-orang yang selalu kalah pilpres ataupun pertarungan pemilu dengan Pak Jokowi. Dan sepertinya memang mereka menyerang Pak Jokowi dengan sangat sistematis, masif sekarang ini. Ya mungkin mereka menganggap Pak Jokowi ini sudah tidak punya partai, relawannya sudah makin menipis, apalagi ya. Dan mungkin kekuatan Pak Jokowi sekarang sudah tidak besar lagi seperti dulu. Tapi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi selama ini setelah beliau tidak lagi menjadi presiden
adalah orang-orang yang tulus dan benar-benar membela Pak Jokowi dan menjadi tameng dan garda terdepan untuk menghalau tuduhan liar, dugaan fitnah yang terus-menerus menyerang keluarga Pak Jokowi. Dan kita harus berhati-hati teman-teman terhadap gerombolan ini karena dia sudah merencanakan akan mengganggu Gibran melalui ijazahnya, pemakzulan, dan lain sebagainya. Memang mereka ini sepertinya tidak senang dengan keluarga Pak Jokowi ketika memimpin bangsa ini karena mereka tidak akan mendapatkan apa-apa teman-teman. Mereka tidak akan mendapatkan jabatan, tidak bisa masuk ke pemerintahan. Ya karena ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini kan rata-rata orang dipecat semua nih. Dan bagaimana tadi Prof. Mahfud selaku Ketua Dewan Pakar Kagama juga menertawai penelitian abal-abal dari Roy Suryo CS. Yang dimana metodologinya nggak jelas. Dimana penelitiannya tiap hari digembar-gemborkan, dikampanyekan. Apa coba tujuannya kalau bukan untuk merendahkan dan menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi? Dan Prof. Mahfud juga menyayangkan seperti apa ya muncul ternak Mulyono lah dan lain sebagainya. Ya harus kita akui ya, kita juga mengatakan bahwa ternak onta, ternak banteng gitu ya kan. Ya untuk membalas mereka ini teman-teman, untuk membalas mereka ini. Dan lagi tadi Roy Suryo sok jago, sok hebat, sok bisa segalanya, sok merasa paling ngerti hukum. Padahal ya tahu sendirilah teman-teman seperti apa sepak terjang orang ini ya kan. Aduh katanya dia ngajarin penyidik lah, tapi ujung-ujungnya mantan Kabaris-Krim Polri, Bapak Ito Sumardi, membungkam skakmat omon-omon dari Roy Suryo yang sombong banget, yang merasa tinggi banget ilmunya, sok merasa pakar. Pakar apa sih dia nih? Pakar apa dia nih teman-teman? Aduh, udahlah jangan ngaku-ngaku pakar lah, bikin malu. Stres kita kalau dengar kata-kata pakar gitu, pakar telematika, pakar apalagi ya, digital forensik. Aduh, udahlah. Kau itu S2 kesehatan, S1 komunikasi, pakar, telematika dari mana gitu ya kan? Datang lagi si Rizal Padilla, nggak mau menjawab pertanyaan penyidik lah, karena belum ditunjukkan ijazahnya lah. Tunggu di pengadilan. Nanti ditunjukkan di pengadilan, sabar aja kau, santai. Nggak usah kau banyak bicara nanti. Ntar masuk bui, mingkem kau semuanya. Aduh, ayo Polri, Polda Metro, segera. Aduh, kebut aja nih kasusnya nih, biar naik ke pengadilan, biar malu mereka gitu, biar tahu mereka di mana salahnya. Karena selama ini mereka tidak mau mengakui kesalahannya, mereka merasa paling benar, merasa paling jago. Itulah gerombolan-gerombolan ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.